Haleluya, puji akan nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Di pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Di hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Dia Bapa yang ajaib dan telah menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku masuk ke hadirat-Mu. Dan seundang jemaat Tuhan untuk semuanya berdiri. Baik yang ada di rumah masing-masing, saya persilakan untuk berdiri. Haleluya, Yesus. Masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu
Dan di hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau Allah Roh Kudus yang datang selalu memberikan kami penghiburan yang sejati. Dan di pagi hari ini kami percaya Engkau telah melayani kami. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau Allah yang hadir, Allah Roh Kudus yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dan kami serahkan semua kepada Engkau dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi beritanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan kita hanya bagi Dia. Glory hanya bagi Tuhan. Dia Yesus yang naik ke surga, dan Dia akan datang juga menjemput kehidupan saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Dia di pagi hari ini, karena Dia Allah yang telah menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk kehidupan kita semua. Dan di pagi hari ini kita berkemenangan, kita bersorak hanya bagi Dia. Haleluya, glory, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Heru dan Ibu Mari. Waktu dan tempat saya persilakan.
Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang selalu ada bagi kita. Pujian tadi menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dengan kita. Dia Allah yang terlalu setia dalam kehidupan saya maupun saudara. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian tadi. Saat ini kita yang ada tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan luar biasa, menyatakan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Yeah.
Saat ini kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi bagi kita sekalian. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Dia naik ke sorga. Dengan jelas firman Tuhan katakan Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita akan kembali bersama dengan Dia di suatu saat nanti. Sesuai janji firman Tuhan, malaikat berkata kepada para murid, Dia pergi seperti begini, Dia akan kembali seperti begini menjemput kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-24. Kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Saya bacakan bagi kita sekalian. Kita bisa berdiri kalau mau berdiri. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, adakah maka padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepada sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Puji Tuhan. Detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, Dia bertemu kembali dengan para murid. Dia menyempatkan diri untuk bertemu detik-detik terakhir dengan murid-murid pada waktu itu. Yang menjadi menarik, percakapan Yesus dengan murid-murid atau interaksi Yesus dengan murid-murid. Yesus berkata pada ayat yang ke-36, yang pertama, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata ini sering diucapkan oleh Yesus. Dan pada saat Dia pemberitaan kelahirannya, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14, damai sejahtera ini disampaikan kepada orang-orang untuk menyambut kedatangan kelahiran Yesus. Dan damai sejahtera ini juga diberikan atau Yesus sampaikan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30 kepada murid-murid pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus atau Tuhan Allah adalah pemberi dan pembawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dengan jelas firman Tuhan katakan dalam Filipi 2:1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Damai sejahtera tidak dapat kita ciptakan dari kehidupan kita sendiri, tapi pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhir daripada Dia akan naik ke surga, Dia menyampaikan kembali damai sejahtera bagi kamu. Pentingnya damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Karena damai sejahtera adalah sesuatu hal yang dari Tuhan dan untuk kita yang percaya. Hanya yang percaya. Kita mau terima atau tidak damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah milik Tuhan. Damai sejahtera berbicara tentang persahabatan, tidak khawatir, tentram, aman, damai. Itulah damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita dari Tuhan. Sehingga ketika dia akan meninggalkan para murid naik ke surga, dia menyempatkan kata-kata ini ada lagi dia berikan kepada murid. Damai sejahtera bagi kamu. Hari-hari ini begitu banyak masalah persoalan yang kita hadapi. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang kita alami. Begitu sulit kehidupan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini kita perlu damai sejahtera. Perlu ketenangan batin. Perlu ketenangan batin. Perlu kedamaian. Perlu ketentraman. Perlu ketidakkhawatiran. Tapi mau berbuat demikian sama sekarang penuh kekhawatiran. Oleh sebab itu Yesus katakan kepada mereka sebelum dia naik ke surga, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Waktu kelahiran Yesus, damai sejahtera disampaikan kepada para gembala. Pekerjaan yang begitu kecil mungkin, tapi mereka menerima dengan sukacita. Dan damai itu mereka bawa lagi mereka sampai kapanpun. Mereka terima Yesus yang dilahirkan di kandang domba. Dan damai sejahtera itu juga mau datang bagi kita di akhir hari ini. Mau menjadi bagian kehidupan kita. Karena Yesus atau Allah yang mempunyai damai sejahtera. Kalau kita mau bikin lelucon, mungkin kita hanya ketawa sesaat. Nonton komedi, saya sudah sampaikan di jemaat, nonton komedi, mungkin hanya ketawa sesaat, senang sesaat. Atau kita bisa makan mungkin makanan yang kita idam-idamkan, yang kita senangi, hanya sesaat. Ketika ada masalah, down lagi. Hari-hari ini perlu banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Khawatir keluar nanti-nanti. Khawatir sudah tidak bekerja dan lain sebagainya. Tidak ada penghasilan. Banyak kekhawatiran yang terjadi di hari-hari ini di bumi Indonesia ini. Dan kita perlu damai sejahtera Tuhan. Karena melampaui segala akal dalam kehidupan kita. Melampaui segala keadaan kehidupan kita. Melampaui hidup kita damai sejahtera itu. Persahabatan, tidak khawatir, ketenangan menjadi bagian hidup kita. Ketika damai itu ada dalam kehidupan kita. Yang terpenting, maukah kita terima damai sejahtera itu dalam kehidupan kita? Yang terpenting, maukah kita mengambil damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, membawa damai sejahtera itu dalam kehidupan kita? Pilihannya ada di kita. Mau atau tidak, Tuhan sudah berikan. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia sempatkan memberikan lagi damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera tidak terlampaui, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Damai sejahtera tidak terkungkung atau terbatasi atau terpagar, terhalang oleh ruang dan waktu. Damai sejahtera yang Yesus berikan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera yang kekal. Hari-hari ini kita perlu tidak khawatir, amin. Kita perlu tidak cemas, tidak tentram. Yang kita perlukan adalah ketenangan, ketentraman, hati yang bahagia. Bagaimana mau bahagia Pak Pendeta kalau begini keadaannya? Bagaimana kita mau bahagia kalau kita tidak bisa ke sana, kemari? Damai sejahtera penting dalam kehidupan kita. Kita perlu itu dan itu milik Tuhan. Yang Dia karuniakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Damai sejahtera kita butuhkan, amin. Kita perlukan. Kita sangat butuh. Melampaui segala hal dalam kehidupan kita. Hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang menakutkan terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita mau ambil damai sejahtera itu. Yesus katakan kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu, ambil itu. Menjadi bagian kehidupan kita. Menjadi kemenangan dalam hidup kita. Karena dalam damai sejahtera Allah, kekhawatiran dapat diredam.
Dengan damai sejahtera dari Allah, ada ketentraman yang kekal. Walaupun sulit, kita tetap bisa bilang terima kasih Tuhan. Walaupun masalah, kita tetap bisa bilang puji Tuhan, haleluya. Ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, mengandalkan dan berharap pada Tuhan, dan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang Dia punya damai sejahtera, Dia berikan dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan asli, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, di sini berbicara tentang ketenangan, ketentraman. Itu hanya dari Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat memberikan damai yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena damai dalam kehidupan kita hanya bersifat sementara kalau yang kita punya. Mood manusia kan beda-beda. Betul tidak? Saya bad mood, hilang damainya. Tergantung situasi kondisi pasti. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah kekal, menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pengharapan dalam hidup kita. Dan Yesus sampaikan ini sebelum Dia detik-detik Dia naik ke surga. Damai sejahtera bagi kamu semua. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Dia telah naik ke surga. Damai sejahtera itu masih relevan ada dalam kehidupan kita, masih ada dan bernaung dalam hidup kita ketika kita mau datang kepada Dia dan mengambil damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ayat yang ke-38, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku, ayat yang ke-39, dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yang kedua, detik-detik sebelum Yesus naik ke surga, Dia menegur tentang kebimbangan murid-murid. Yesus menegur murid-murid atas kebimbangan, atas ketidakpercayaan mereka pada Yesus. Sudah sering-sering ketemu. Yesus ketika bangkit, saudara, bertemu dengan murid-murid beberapa kali, tapi mereka masih ragu itu Yesus atau bukan. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, detik-detik sebelum Dia naik ke surga, Dia masih menegur atau menyampaikan kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu ragu-ragu? Saudaraku, Yesus ingin dalam kehidupan kita, Tuhan ingin dalam kehidupan kita, jangan ada kebimbangan tentang Dia. Amin. Damai sejahtera diberikan dalam kehidupan kita, antara mau ambil dengan tidak, itu yang menjadi masalah. Manusia penuh kebimbangan, penuh kekhawatiran. Tapi mari kita mau bersama-sama di pagi hari ini, di hari ini dengan Tuhan. Kita mau selalu beriman sungguh pada Dia. Yesus menegur atau menyampaikan, kenapa kamu masih tidak percaya? Kepercayaan ini penting ada dalam kehidupan kita. Roma pasal yang pertama ayat 16, orang benar itu hidupnya oleh iman. Ibrani 11 ayat yang pertama, dan iman itu tidak melihat namun percaya. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita memiliki iman yang kokoh. Yesus sampai katakan kepada murid-murid, kenapa kamu masih tidak percaya? Ragu-ragu. Fatal akibatnya ketika kita ragu-ragu di hadapan Tuhan. Karena orang yang mendua hati, kata Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8, tidak akan tenang dalam hidupnya. Penuh banyak masalah, tambah banyak masalah. Penuh banyak pikulan, tambah banyak pikulan. Makin tidak tenang. Ambil satu kesimpulan, ambil satu tekad untuk selalu percaya sungguh pada Dia. Amin. Untuk selalu percaya sungguh pada Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terhadap sebab ujian terhadap imanmu, dalam kitab Yakobus karena menghasilkan ketekunan. Bagaimana menganggap sebagai suatu kebahagiaan masalah ketika kita tidak percaya Tuhan dengan sungguh?
Kita tidak percaya Dia pemberi damai sejahtera, Dia pemberi kelegaan, Dia pemberi hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami kelepasan kalau kita juga antara ragu mau percaya atau tidak? Kepada Thomas, Yesus katakan, terlebih bahagia mereka yang tidak melihat namun. Bagaimana kita mau dapat terlebih bahagianya itu ketika kita ragu-ragu selalu? Bagaimana kita mau bisa menganggap kebahagiaan? Kita jatuh dalam berbagai pencobaan kalau kita tidak masih ragu-ragu. Bisa tidak ini ya? Bisa atau tidak? Mampu atau tidak? Kuasa Tuhan melampaui segala akal pikiran kita. Kuasa Tuhan mirakel, mujizat adanya dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Masih belum kita lihat tapi Tuhan sudah sediakan. Tinggal mau lihat kita pada posisi ragu-ragu. Dalam kitab Wahyu, ragu-ragu itu dikategorikan panas, tidak dingin. Haleluya. Kemudian firman Tuhan dengan jelas katakan, karena dia tidak panas, tidak dingin di kasar firman Tuhan, bukan kasar, tapi tegas. Tapi bagi kita mungkin yang dengar, sedikit keras ini. Tidak panas, tidak dingin akan dimuntahkan. Menjadi tidak enak di hadapan Tuhan. Menjadi tidak bagian Tuhan kalau kita tidak panas, tidak dingin, ragu-ragu. Bagaimana kita mau mengalami kemenangan, kekuatan luar biasa Tuhan? Oleh sebab itu sebelum Yesus naik ke sorga, detik-detik terakhir dia bertemu lagi dengan murid dan katakan, kenapa kamu bimbang? Lihat aku ini. Raba aku. Saya ada yang bilang, mereka pendeta ayah kuat imannya. Karena mereka ketemu dengan Yesus, mana kita orang mau kuat iman? Tidak ketemu. Yesus janjikan, Allah firman Tuhan janjikan, terlebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Kehebatan Tuhan kita percaya, kita akan lihat kemenangan dan kemenangan yang luar biasa. Ayat yang ke-34, akan tetapi dia berkata kepada, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya? Timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu. Bagaimana kita mau mengambil hal yang Tuhan berikan? Damai sejahtera yang pertama tadi. Kalau kita antara percaya dengan tidak. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berani katakan demikian. Jadi dituntut di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, walaupun belum lihat tetap percaya. Walaupun belum ada tetap yakin. Walaupun belum jadi tetap percaya Tuhan pasti luar biasa dalam kehidupanku. Ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Untuk menggapai semua pertolongan dan berkat Tuhan perlu percaya Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bagaimana sungguh, percaya bagaimana tantangan dijadikan kebahagiaan. Haleluya. Hal-hal ini yang Yesus koreksi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Pada saat murid-murid Yesus koreksi juga. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Kalau kita pelajari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, pertemuan dia dengan murid-murid berulang-ulang. Di pantai dengan Simon, dengan para perempuan, dengan orang yang berjalan ke Emmaus. Sering bertemu lengkap mereka semua murid. Tapi yang aneh mereka masih takut, seperti ragu-ragu, ini benar Yesus atau tidak. Orang bilang kalau banyak tebing atau lakukan hal-hal ekstrim baru timbul keraguan dalam hati, jangan coba. Mau jadi betul jatuh kalau misalnya lakukan banyak tebing, aduh bisa saya atau tidak. Para juara dimotivasi dengan apa? Para atlet, para pejuang dimotivasi dengan apa? Pasti bisa, betul? Sehingga salam-salam gereja seringkali, haleluya, luar biasa Tuhan.
Dimotivasi dengan hal demikian. Supaya apa? Kita yakin teguh. Nah, iblis berusaha supaya kita ragu-ragu. Tidak bisa kasihan. Tapi dengan Tuhan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Tidak ada bagi kita di akhir zaman ini. Amin. Khususnya jemaat Philadelphia Antam Pomala, penuh dengan keberanian, maju bersama, diberkati bersama. Biarpun mungkin susah di hari-hari ini, tapi kita mengalami kemenangan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada beberapa jemaat kita, orang pada diberhentikan dari pekerjaan, mereka menerima pekerjaan. Orang banyak yang dirumahkan, mereka justru bekerja dan ditawarkan menjadi pegawai tetap. Tidak perlu mungkin kita siapa itu, tapi di jemaat kita. Tapi itulah Tuhan. Ketika kita percaya melampaui segala akal pikiran kita, kita percaya melampaui segala keterbatasan kita, kelemahan kita. Mungkin kita ragu-ragu atau bingung, pusing, tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi mari kita mau percaya dalam hidup kita bahwa Tuhan Allah itu besar. Dia mati dan bangkit dari antara orang mati, itu luar biasa berkatnya, luar biasa kemenangannya. Kita mau selalu percaya Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan. Saya sering guyon kepada beberapa orang tentang gambar di kalender gambar Yesus. Beberapa jemaat sudah sering dengar ini. Gambar Yesus di kalender yang ini beda dengan kalender yang sana. Karena memang tidak ada kepastian bagaimana muka Yesus sebenarnya. Tapi biarlah dalam kehidupan kita mau terima hal-hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi kebenaran dalam hidup kita. Bagaimana damai sejahtera bisa ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu akan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa dan kemenangan Tuhan. Dia yang membawa dan memberi damai, ketentraman, ketidakkhawatiran. Terima itu dengan apa? Yakin Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita bisa menganggap sebagai satu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Dan kita dengar selanjutnya, dan biarlah ketekunan itu berbuah matang, sehingga kita tidak kekurangan suatu pun yang baik. Fungsi daripada Tuhan dalam kehidupan kita ada memberkati kehidupan kita, memberi damai sehingga kita tidak kekurangan satu pun yang baik. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap baca firman, tetap memelihara hati, pikiran, perasaan kita untuk selalu mengasihi Tuhan, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, tetap memperkatakan kebenaran, tetap meyakini kemenangan pasti ada. Karena itu semua janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara bawa hati, pikiran, perasaan kita mengasihi Tuhan. Sehingga walaupun sulit, walaupun susah, walaupun tidak bisa, tetapi dengan Tuhan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Biarlah di hari-hari ini kita selalu mau bersama dengan Tuhan. Kita selalu mau datang kepada Tuhan dengan iman kita. Ibrani 11 katakan ayat yang pertama, iman adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bangun fondasi iman kita untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu sudah terbukti, tapi kita belum lihat. Maka ketika kita hidup dalam iman yang demikian, ada orang bilang iman bisik-bisik. Tapi kita memiliki iman yang tidak melihat namun percaya, dan dibangun di atas apa? Di atas percaya yang sungguh kepada Tuhan. Semakin tinggi pohon, semakin keras goyangannya. Tidak peduli mau goyangan keras atau goyangan bagaimana, tetap percaya Tuhan. Amin. Maka kita akan lihat kemenangan lebih daripada kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Biar menjadi kemenangan dalam kehidupan kita.
Jadi pengharapan kita tengah-tengah kita memperingati kenaikannya ke surga. Percaya saudara, percaya dia naik ke surga untuk menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Dan dia memberikan Roh Kudus untuk kita. Dan ini menjadi bagian dari firman kita. Kita akan masuk pada prosesi 10 malam menanti ketuangan Roh Kudus. Tapi yang terlebih penting, percaya Tuhan. Percaya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa damai sejahtera itu dari Dia. Bahwa kita akan teguh selalu ketika kita bersama-sama dengan Dia dalam segala perkara dalam hidup kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Amin. Haleluya, pujiakan nama Tuhan. Kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia Yesus yang selalu memberikan kepada kita damai sejahtera yang penuh, ketenangan, ketentraman hanya di dalam Tuhan. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia, yang memiliki iman teguh kepada Dia, yang tidak pernah ragu akan kebesarannya, dan yang tetap setia di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Kita nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Haleluya. Glory Yesus, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita tetap nyanyikan pujian ini, dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, saya persilakan untuk berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan sendiri. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
firman-Mu ya Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini yang membuat kami cemas, yang membuat kami khawatir, tetapi dengan firman-Mu di pagi hari ini menyegarkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kepala sidang kami dengan urapan baru-Mu ya Tuhan. Terus memakai dia, perlengkapi terus dia, berikan selalu sehat dan kuat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Dan jemaat Tuhan, Tuhan terus melindungi dan membentengi, Tuhan terus memberkati dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam pekerjaan di mata pencarian mereka, dalam usaha mereka, apapun itu, baik di daerah Pemalang, Kolaka, Konawe, Tuhan, Kendari, Makassar, Buli, dan di mana saja mereka berada, Tuhan menjaga dan menyertai selalu. Terima kasih ya Tuhan, luar biasa Tuhan, ajaib Tuhan. Bangsa dan negara kami terus serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Daerah kami Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, kami terus bawa kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur yang ada, Bapak Bupati, Wakil Bupati, sampai pada pemerintah di tingkat desa. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa dalam penanganan Tuhan wabah corona ini, berikan kami semua perlindungan daripada Tuhan, jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyatakan kebesaran dan pemulihan Allah dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih para tim medis, dokter, perawat. Tuhan mampukan mereka, berikan juga mereka kekuatan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan dalam menangani pasien corona dan semua pasien corona di seluruh dunia, di negara kami ini. Kami berdoa terus bawa kepada Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kuatkan mereka untuk melalui semua ini. Bahkan keluarga mereka, Tuhan juga bersama mereka. Terpujilah Engkau ya Yesus, Allah yang ajaib. Kami terus menyerahkan semua perkara kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau Tuhan kami yang dahsyat dan heran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Keadaan di hari-hari ini, keamanan yang ada, Tuhan berkati para aparat polisi, tentara, dan semua yang menjaga di negeri ini. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan hal-hal yang indah, sehingga semuanya jadi hanya demi kebaikan kami bersama. Terima kasih ya Yesus, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita bisa beribadah di pagi hari ini dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita ke surga. Puji akan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita tetap nyanyikan pujian tadi. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidup. Sekali lagi saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, untuk berdiri. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidup.
Tuhan ini sudah mau selesai. Dan biarlah kemenangan berkat dan ibadah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Beribadah untuk air berkati penyakit dilalukan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, memperingati kenaikanmu ke surga. Biarlah kemenangan lebih ekstra adalah kehidupan kami. Kekuatan lebih, berkat lebih, pengharapan lebih, beriman lebih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan yang ada ibadah di rumah maupun yang ada di sini, semua diberkati Tuhan. Diberkati dengan melimpah, dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Dan umat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala usahamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati tubuhmu dengan kesehatan. Dan dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala hal dalam hidupmu, Tuhan besar. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa itu kepada Tuhan di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan haleluya.